Halo guys, kali ini Admin juga bacain novel tentang Villain Retirement. Mendengar suara monoton relay, peserta ujian lainnya dengan cepat saling memandang. Rose, apa dia punya hubungan keluarga dengan Apis tadi? Kemungkinan besar mereka bersebelahan. Tapi tetap saja, kenapa dia memakai sesuatu seperti itu di tengah musim panas? Terlebih lagi karena mereka berhubungan, peserta ujian lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling berbisik. Saat relay perlahan berjalan ke depan, dengan dia yang masih memakai kacamata hitam serta hoodie yang di resleting sampai ke hidung, dia tertutup seluruhnya. Aku pikir melihat wajahmu, Tuan Relay. Aku pikir aku perlu melihat wajahmu, Tuan Relay. Supervisornya tentu saja juga sedikit merasa aneh dengan Relay. Dia tahu siapa keduanya karena dia tahu identitas ayah mereka, yang juga kebetulan mengajar di akademi setelah tahun ajaran dimulai. Dan terlebih lagi, dia harus bersikap tegas terhadap mereka. Ada juga banyak anak lain yang merupakan putra atau putri pahlawan super lainnya. Dia diberitahu untuk tidak memberi mereka perlakuan khusus apapun, dan dia akan melakukan hal itu. Hana adalah kasus yang cukup menarik, sebuah meriam lepas yang mungkin akan mendapat manfaat paling besar jika bersekolah di akademi. Adalah bijaksana bagi White King untuk menyembunyikannya dari dunia, karena kekuatannya pasti akan menarik perhatian orang-orang. Tapi kebanyakan para teroris akan merayapi kedalaman. Dia bukan satu-satunya pirokinetik di dunia, tapi dia adalah salah satu dari sedikit yang masih hidup, atau bukan bagian dari organisasi jahat. Tapi ternyata dia tidak hanya menyembunyikan satu, tapi dua manusia super. Dia hendak menyuruh Riley melepas budinya sekali lagi, tapi begitu dia memeriksa kembali arsipnya dan melihat bahwa sinar matahari berbahaya bagi kulitnya, dia segera menghentikannya. Namun Riley tidak melakukannya dan dengan santai melepas jaketnya. Riley, karena yang sedang diperiksa oleh petugas medis dengan cepat mendorong mereka menjauh saat dia bergegas menuju kakaknya. Tidak apa-apa, Hana, kata Riley sambil melemparkan hoodie dan kacamata hitamnya ke arahnya. Aku mengoleskan tabir surya, katanya dengan nada monoton sambil mengangkat ibu jarinya. SPF 150. Dia tidak terlalu membutuhkannya, sinar matahari tidak terlalu berbahaya bagi kulitnya, setidaknya tidak lagi. Namun untuk menenangkan adiknya, dia tetap memilih untuk menerapkannya. Tapi tetap saja, Hana terus melangkah ke arah Riley untuk mengembalikan hoodie-nya. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, dia ditarik oleh petugas medis yang sebelumnya sedang memeriksanya. Dia ingin melawan, tapi tidak bisa melakukannya, karena dia mungkin akan menyakiti orang-orang yang menghalangi jalannya. Jadi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah berharap tidak terjadi apa-apa pada kakaknya. Namun, semua orang membuka mata lebar-lebar dengan matahari menyinari dirinya. Riley tampak seperti bersinar, tidaklah membantu jika dia mengenakan kaos putih di bawahnya. Seorang albino, bisikan keluar dari salah satu peserta ujian lainnya. Pertama kali aku melihatnya, jadi itu sebabnya dia ditutup-tutupi sepenuhnya. Sekali lagi, peserta ujian lainnya mulai saling memandang. Sylvie mungkin satu-satunya yang tidak bereaksi sekuat itu, karena dia sudah melihat sebagian wajahnya sebelumnya ketika dia tersenyum menyeramkan padanya. Tapi tetap saja, melihat dia sekarang, sedikit ketertarikan perlahan tumbuh di dalam dirinya. Hana telah membuatnya tertarik segera setelah dia menunjukkan kekuatan yang berapi-api. Jadi sebagai kakaknya, mau tak mau dia bertanya-tanya kekuatan macam apa yang dimiliki Riley ini. Pikirnya sambil berusaha sekuat tenaga untuk tidak melewatkan detil terkecil pun. Sudah cukup, tenanglah, bisikan para peserta ujian dengan cepat menghilang begitu pengawas bertepuk tangan sekali lagi. Kamu bisa mulai, katanya lalu sambil memeriksa Riley. Oke, mendengar perkataan supervisi, Riley dengan hati-hati mengambil sesuatu dari sakunya, dan Hana yang masih diperiksa oleh petugas medis mau tidak mau hampir tersandung begitu dia menyadari apa yang ada di tangan Riley. Peralatan makanan. Riley Rose, telekinesis. Riley sekali lagi mengulangi perkenalannya saat pisau, garpu, dan sendok di tangannya perlahan mulai melayang di udara. Itu saja adalah pemikiran kolektif semua orang di sana. Nafas kekecewaan mereka dengan cepat menutupi seluruh lapangan saat mereka melihat ke arah Riley. Dengan penampilannya serta penampilan adiknya di hadapannya, mereka semua mengira Riley akan melakukan sesuatu yang istimewa, atau setidaknya menyamai identitas kekuatan adiknya. Tapi membuat sendok melayang, setiap anak yang terbangun dengan kekuatan telekinetik bisa melakukan itu. Itu dia, akhirnya supervisor menyerahkan semua pemikiran mereka. Aku khawatir kamu tidak akan bisa lolos ujian jika hanya itu yang bisa kamu lakukan. Ingat, tujuan akademi adalah untuk melatih pahlawan super berikutnya yang akan menjadi mega momen berikutnya.
Jika hanya ini yang bisa kamu lakukan di usiamu, aku khawatir mustahil bagimu untuk berpikir untuk mencapai hal lain. Dan itu berlaku untuk kalian semua. Supervisor kemudian berkata sambil melihat ke arah peserta ujian yang tersisa. Jika kalian berpikir seperti itu, ya Tuhan. Sebelum supervisor menyelesaikan kata-katanya, salah satu peserta ujian tiba-tiba berteriak. Dia akan bertanya mengapa dia melakukan itu. Tetapi dia tidak perlu melakukannya. Begitu dia menggerakkan tubuhnya, dia merasakan sedikit rasa sakit di tubuhnya. Ini dia dengan cepat melihat ke arah dadanya hanya untuk melihat sesuatu bersarang di dalamnya. Dia kemudian menoleh ke arah alat makanan yang berputar di sekitar relay, yang sekarang kehilangan satu bagian, yaitu sendoknya. Oh tidak, relay bersenandung. Aku minta maaf seperti adikku. Aku juga tidak bisa mengendalikan kekuatanku dengan baik, katanya sambil menjentikan jarinya. Pengawas itu tidak bisa menahan diri untuk sedikit meringis kesakitan ketika sendok yang menempel di dadanya mulai bergerak. Bergetar tak menentu saat perlahan-lahan ditarik. Berhenti, gumam supervisor sambil meraih sendok. Dengan membuatnya lebih buruk lagi. Maaf, dia melakukannya sendiri. Bukan, berhentilah menggunakan kekuatanmu. Pengawas kemudian merentangkan tangannya ke samping saat dia sekali lagi memanggil bola air. Aku berhasil. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun dengan benda-benda itu, sendok yang menembus dadanya dengan cepat tercopot, menyebabkan dia menarik napas pendek namun sangat dalam, yang membuat bulatan air itu terjatuh dan berhamburan ke tanah. Medis, jika sendok sedikit ke kanan pasti akan mengenai jantungnya. Jadi begitu, dia bisa segera memanggil petugas medis yang setidaknya bisa dengan cepat menghentikan pendarahannya menggunakan kekuatan mereka. Dengan dia sekarang berada jauh dari pintu kematian, dia dengan cepat berdiri dari tanah dan bergegas menuju relay, yang dengan cepat menyembunyikan kembali peralatan makanannya di sakunya. Apakah kamu baik-baik saja sekarang, supervisor? Supervisor itu ingin menampar kepala relay, tapi seperti yang dia katakan, itu bukan salahnya. Dia seharusnya tahu dari adiknya kalau kekuatan relay tidak sesederhana itu. Fakta bahwa sendok yang dia kendalikan secara tidak sengaja mampu menembus kulitnya sudah cukup menjadi bukti bahwa dia juga menyembunyikan kekuatan besar dalam dirinya. Jadi dengan pemikiran itu, supervisor hanya bisa menggertakkan gigi karena frustasi sambil menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, kecelakaan selalu terjadi, kembalilah ke jalurmu. Apakah aku lulus? Jangan tanya itu padaku. Supervisor meninggikan suaranya saat dia memerintahkan relay untuk kembali ke jalurnya. Kita akan istirahat beberapa menit. Bagi yang sudah selesai, kalian dapat melanjutkan dan mengikuti tes penilaian daripada berlama-lama di sini. Mendengar perkataan pengawas, peserta ujian lainnya mau tidak mau sekali lagi menyuarakan kekecewaan mereka. Mereka bersenang-senang menyaksikan semua orang menunjukkan kekuatan mereka. Seperti menonton audisi langsung, itulah yang mereka lakukan sekarang. Namun sayang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain membubarkan diri. Itu bukan salahmu, relay. Hana berjalan di samping kakaknya begitu dia bisa. Itu salah perempuan jalang itu yang memicu kita. Kumpulkan anak-anak yang tidak terlatih dengan kekuatan tertega di satu area. Itu ide yang bagus. Siapapun yang memikirkan ini bodoh. Bodoh, sudah kubilang sama seperti pemerintah. Benar-benar, relay menatap lurus ke mata adiknya. Menurutku itu cukup menyenangkan, tentu saja. Hana memutar matanya sambil mempercepat langkahnya. Dari seorang pertapa, apapun akan terasa menyenangkan. Ayo kita lakukan tes yang sangat bodoh ini dan selesaikan ini. Aku minta maaf karena menyeretmu ke sini. Berhenti bersikap dramatis. Hana sedikit gemetar mendengar kata-kata relay. Tapi setelah beberapa saat, dia berhenti berjalan dan menoleh ke arah relay sambil tersenyum kecil. Lagi pula kamu benar. Yang gini agak menyenangkan, bukan? Ya Tuhan, ini membosankan sekali. Berapa lama lagi kita harus menunggu, kata Hana. Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa ini cukup menyenangkan. Itu tadi, asal berapa banyak sup yang ada sehingga wawancara memakan waktu selama ini. Aku bukan Tuhan. Tapi apa kamu masih ingin aku menjawab pertanyaanmu? Tutup mulut. Relay dan Hana bersama banyak peserta ujian lainnya baru saja selesai menjawab tes penilaian mereka dan tinggal menunggu dipanggil oleh salah satu dari staf akademi. Mereka masih berada di ruangan yang sama, tempat mereka mengikuti tes tertulis. Dan banyak orang lain yang juga melakukan percakapan pribadi, berteman dengan calon teman sekelas di masa depan. Gadis yang dihipotesiskan relay sebagai putri Mega Woman, Sylvie juga berada di ruangan yang sama, dikelilingi oleh banyak-banyak peserta ujian yang menanyakan serangkaian pertanyaan berbeda. Bahkan tanpa dimulainya tahun ajaran resmi, bahkan tanpa mengetahui apakah mereka akan lulus atau tidak, sebagian besar orang di ruangan itu sudah membentuk kelompok mereka sendiri. Namun kedua bersaudara itu tampak berada di dunia mereka sendiri
mereka terus hanya berbicara satu sama lain. Beberapa peserta ujian yang duduk di dekat mereka menunjukkan tanda-tanda ingin berbicara dengan keduanya, tetapi dengan cepat mundur begitu mereka mendengar Hana mengumpat. Tahukah kamu bahwa ada teori bahwa Tuhan sebenarnya adalah salah satu makhluk super? Tolong jangan pernah menceritakan kisah itu kepada siapapun jika kamu ingin mendapatkan satu teman pun. Hana dengan cepat menutup mulut kakaknya sebelum dia memulai cerita konyolnya. Ini sebenarnya bukan pertama kalinya dia mendengar cerita itu darinya, karena dia sudah pernah menceritakan cerita itu ketika ibu mereka menyuruh Riley untuk menceritakan apa yang dia lakukan akhir-akhir ini pada suatu waktu makan malam yang tidak bersalah.